بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi sudah sampai pada makhraj dari aqsal lisan. Yang pertama, setelah kita bahas dari makharijul huruf, bahwa di antara para ahli qiraat dan ahli lughah berbeda pendapat terkait dengan makharijul huruf ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ada 17 makhraj, dan ini pendapatnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jazari dan yang lainnya dari ulama sudahnya. Kemudian yang kedua pendapatnya Sibawai yang mengatakan ada 16 makhraj dengan menghilangkan makhrajul jauh. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Farra, Imam al-Lughah di Kufah, yang mengatakan ada 14 makhraj dengan menghilangkan makhraj al-jauh dan menjadikan makhrajnya lam, nun dan ra menjadi satu makhraj. Kemudian pendapat yang keempat bahwasanya likulli harfin makhrajuhu, setiap huruf itu dengan makhrajnya sendiri-sendiri, dan ini pendapat yang paling lemah. Dan juga tadi sudah kita bahas bahwa makharijul huruf ini tidak lepas dari 5 hal, atau terbagi menjadi 2, ada makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq meliputi dari halaq, lisan dan syafatain. Kemudian yang muqaddar meliputi jawf dan khayshum. Kemudian setelah kita rinci tadi yang mulai dari yang pertama, Jazari menjelaskan kepada kita dari makhrajul jawf, dari huruf mad alif yang sukun sebelumnya fathah, waw yang sukun sebelumnya dhammah, dan ya yang sukun sebelumnya kasrah. Kemudian yang berikutnya dari makhraj al-halaq, ada 3 makharij. Yang pertama aqsa al-halaq, di pangkal tenggorokan, yang meliputi hamzah dan ha. Kemudian naik ke atas dari wasat al-halaq, bagian tengah tenggorokan, ain dan ha. Kemudian lebih mendekat kepada lisan, dari adna al-halaq, pangkal atau ujung tenggorokan adalah ghain dan kha. Dan naik berdekatan dengan ini adalah dari awal lidah atau pangkal lidah adalah qaf dan kaf, yang tadi sudah kita masuk di makhraj yang pertama dari makhrajul lisan, atau makhraj yang ke-5 secara tertib, ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Qala adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisan fawq thumma al-kafu asfal. Ini perlu diketahui bahwasanya bait-bait yang dibawakan oleh Ibnu Jazari ini bersambung. Ini tidak kemudian satu bait satu masalah, ini tidak, tapi bersambung terus. Jadi untuk memahaminya juga tidak bisa sesuai dengan takte atau sesuai dengan potongan-potongan, sesuai dengan not dari
qafiyah yang ada. Ini berbeda dengan yang lain seperti Rahabiyah, matan Rahabiyah dari Faraid, atau juga Natil misalnya Ibnu Malik ya. Alfiyah Ibnu Malik ini akhir bait, akhir masalah biasanya. Tapi ini tidak berlanjut terus. Ya. Nah, kita lihat tadi di beliau mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasfihi fa'ailun ha'u adnahu ghainun qa'uha wal qafu. Ini kan wal qafu aqsal lisan qaf thumma al kafu asfal. Asfal sudah masuk di bait berikutnya bersambung dengan makhraj yang berikutnya. Ada ini sudah satu bait ini yang sebelumnya adalah dari makhraj al-halq ya. Kemudian masuk kaf ya. Qaf dan kaf masuk dalam satu bait ini. Tsummal kafu asfal, kemudian kaf sama-sama di pangkal lidah asfal, yakni di bawah makhrajnya al-jawf, di bawah makhrajnya qaf ya. Di bawah makhrajnya qaf. Ini yang kedua ya, dari makhraj lisan, sama-sama di pangkal lidah ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala an-Nazim rahimahullahu taala wal wasfu fajim shin ya. Dan wasatul lisan, ini makhraj yang ke-7 ya, dari wasat al-lisan, dari bagian tengah lidah yang dikenal dengan huruf syajariyah. Nah, dengan huruf syajariyah ini ada 3, yakni jim, shin dan ya. Baik. Kalau kemudian kita mau urut ya dari 17 makhraj ya. Yang pertama makhrajul jawf. Yang kedua makhraj al-halaq. Dan ini ada 3, aqsa al-halaq, kemudian masuk yang ketiga makhrajnya lisan. Dari aqsa al-lisan ya. Aqsa al-lisan terbagi 2. Ini jelas tadi yang pertama makhrajul jawf ada huruf mad, kemudian pada aqsal halaq hamzah dan ha, kemudian di sini ain dan ha, kemudian pada adnal halaq adalah ghain dan kha. Kemudian pada aqsal lisan ini keluar qaf, ini lebih ke atas, fauq ya. Dan kaf di asfal. Bagian bawah lebih ke atas ke bawah. Qaf sama-sama di pangkal lidah tapi lebih ke atas. Dan kaf di bawahnya. Di bawah makhrajnya qaf ya. Dari sini ya. Dari sini. Jadi tadi ada yang menanyakan dari huruf halaq. Halaq itu bukan
bukan dari sini ya. Kalau sini nahar namanya ya. Ya. Namanya nahar, tempat untuk membeleh ya. Kalau onta tapi ya. Dari bawah. Kalau lebih ke atas ini adalah zabah kan, untuk membeleh dari atas ya. Maka yang lebih mendekat ke atasnya. Kalau di sini nggak akan ada suaranya ya. Ini dari hamzah dan ha yang paling bawah. Ya. Kemudian ke tengahnya keluar ain dan ha. Nah, satu makhraj yang lebih mendekat kepada ini lidah. Ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa lidah ini bagian-bagiannya dari pangkal lidah. Ya. Dari pangkal lidah ada wasatul lisan. Ya. Ini di sini aqsal lisan, kemudian wasatul lisan. Ya. Bagian tengah dari lidah. Kemudian di sini aqsal lisan, ujung lidah. Dan di sinilah nanti yang paling banyak ya. Dari makhraj yang dari makhraj yang ada dari makhraj lisan paling banyak di ujungnya. Dan qaf, kaf jadi sudah. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh ya. 1, 2, 3 ya. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ya. Kemudian yang berikutnya sama-sama di lidah dari wasatul lisan, bagian tengah lidah keluar. Wal wastu bajim shin ya. Jim, shin dan ya. Ini di sini. Dari tengah ya. Jim, shin dan ya. Keluar tengahnya. Wal wasu fajim shin ya. Dan wasatul lisan, dari bagian tengah lisan keluar 3 huruf, jim, shin dan ya. Dan ini lebih dikenal dengan huruf syajariyah. Huruf syajariyah. Ini menurut dia juga Khalil Ahmad Al-Farahidi dan juga yang lainnya. Kemudian untuk yang pertama ini lebih dikenal dengan huruf jawfiyah, hawaiyah atau maddiyah ya. Kemudian yang kedua ini huruf halqiyah ya, dari halq, dari tenggorokan semuanya. Nah, kemudian yang pangkal lidah ini juga lebih dikenal dengan huruf lahwiyah ya. Nah, langan lahwiyah. Kenapa dikatakan lahwiyah? Keluar dari luhat. Luhat ini ma baina al-halq wa al-fam ya. Yang antara tenggorokan dengan mulut. Ini yang tadi sudah kita singgung pagi adalah bahwa qaf dan kaf adalah di persimpangan ya. Di tapal batas ya. Antara tenggorokan dengan mulut. Ini persimpangannya pada qaf dan kaf, karena itu lebih dikenal dengan huruf lahwiyah ya. Karena dua huruf ini di persimpangan. Nah, kemudian berikutnya adalah huruf syajariyah. Huruf syajariyah dari tengah lidah, dari syajarul fam. Nah, katakan syajar ya karena dari pokok daripada mulut itu ada pada lidahnya, dan ini yang tengahnya dan bagian tengahnya. Maka lebih dikenal dengan julukannya 3 huruf ini adalah huruf syajariyah. Ini keluar jim, shin dan ya. Makhraj yang ke-7 ya. Ja
ji, ju, aj. Sekali lagi, dalam mengucapkannya semua huruf hijaiyah ini ada bobot ya. Ada bobotnya. Tidak ja, ji, ju. Nah, ini masih belum, walaupun itu sudah ya boleh dibilang sudah benar tapi kurang sempurna ya. Sudah benar tapi kurang sempurna ya. Ja, ji, ju, aj. Nah, seperti tadi la, li, lu, aq, ka, ki, bukan ka, i, ku. Nah, ya. Ada semacam ditekan ya. Jadi ada bobot ya. Maka ini lafaz-lafaz dan bahasa Arab itu lebih untuk perhatikan kalau orang Arab itu ngomong mesti beda ya. Akan beda ya. Dalam melafazkan mesti hurufnya itu kayak berbobot ya. Berbobot ya. Ja, ji, ju, aj. Coba. Ja, ji, ju, aj. Lagi coba. Ja, ji, ju, aj. Baik. Insyaallah enggak terlalu susah dan ini karena kita juga punya huruf ini ya. J kita punya ya. Ya. Hampir sama ya. Ini enggak terlalu susah. Tapi pada huruf-huruf yang kita tidak punya ini yang nanti perlu banyak dibiasakan ya. Kemudian shin ya. Sha, shi, su, ash. Dan ini huruf shin memiliki sifat tafashi ya. Tafashi artinya banyak suaranya menyebar di mulut. Lebih suara nafasnya atau udaranya itu menyebar ya, di mulut. Sha, shi, su, ash. Coba. Sha, shi, su, ash. Jadi kalau logat kita pun juga ditambah s, y biasanya ya. Kemudian yang berikutnya ya. Dan ini yang diselisih oleh siapa? Sibawayh dan Al-Farra. Bahwasanya huruf mad dari ya ini dikembalikan kepada makhrajnya, maksudnya adalah pada wasatul lisan ya. Ya, yi, yu, ai. Coba. Ya, yi, yu, ai. Sekali lagi bukan ya, yi, yu. Nah, ini perhatikan khususnya yang ngajari anak-anak ya. Yang ngajari anak-anak Iqra ini hati-hati ya. Ini kebanyakan kesalahan terjadi itu di sini ya, kurang diperhatikan dan jadi hurufnya itu disyaratkan. Ya, yi, yu, nah, ya, ya bukan ya, 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 yi. Ya, ini tidak sadar kalau dia membawa harokat lebih dari haknya. Ya, ini ada mad ya. Ya, yi, yu, nah, ini bukan. Ya, ya, yi, yu, ai. Ya, coba. Ya, yi, yu, ai. Baik, ini dari wasat lisan. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Qala wal wasfu fajim shin ya wal ghadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aitara aw yumnaha. Ya. Dan wad min hafatil lisan, min hafati ya. Idwaliyan adras dari hafatul lisan ya. Ma'a ma yuhadhi min al-adras al-ulya, dari bagian pinggir lidah nempel dengan gigi geraham yang atas ya.
Min aisara ayumnah, yang kanan atau yang kiri, ya. Ini keluar makhrajnya wad, ya, dan makhraj yang ke-8. Dan ini perhatikan dari hafatul lisan, ya. Kalau ini pas di tengahnya. Dan wad berawal dari ini makhraj yang paling panjang, maka memiliki sifat istitalah, nanti di bab sifat, ya. Memiliki sifat istitalah karena apa? Ini berpusat dari ini, ya. Di sini keluar lam. Dan makhrajnya ini memanjang. Ya. Dari hafatul lisan, ya, bagian pinggir, ya, titiknya di sini, dan ini makhrajnya lam, ya. Maka ini wad, ya, dari kanan atau kiri, ya. Dari hafatul lisan ma'a ma yu'azim min al-adrar al-ulya, ya. Dari bagian pinggir lidah, ya, kanan atau kiri, ya, nempel gigi geraham yang atas ke atas ini, ya. Jadi lompat ke sini, ya, lidahnya dijulurkan ke atas, keluar wad, bukan bod, ya. Perhatikan, bukan bod yang dal yang mufakhamah. Mungkin ini beda nih, ya. Kok lain nih, ya. Ini nanti Ibnu Jazari akan lebih menjelaskan sendiri tentang ahkam tentang huruf wad dan wa, bahwa wad dan wa ini memiliki sifat yang sama. Semua sifatnya sama, hanya pada sifat istitalah dan makhrajnya saja bedanya. Sifat-sifat yang lainnya semuanya sama. Ya. Karena itu beliau mengatakan wawadu bistitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha taji. Wawadu dan wad dengan sifat istitalah. Nah, sifat istitalah ini bedanya dengan mad, sama-sama panjang. Tapi kalau mad, pada mad panjang ini pada suaranya, ya, suaranya dipanjangkan. Tapi kalau istitalah juga panjang, tapi panjang makhrajnya, ya, tempat keluarnya, kanan atau kiri, ya. Yang kiri lebih mudah dan yang kanan ini fadlah, ya. Yang kanan adalah fadilah, ini keutamaan kalau bisa kanan dan kirinya, ya. Jadi bukan kanan kiri diangkat semuanya, ya, ya. Kalau kemudian dibaca dengan wad, ini naik semuanya, ya, mau tidak mau, walau, ya. Dan itu juga tidak ke tidak ke dari ini, dari pangkal lidah semuanya naik, ya. Walau, nanti lidahnya ditekuk di atas, ya. Walau, nah. Padahal dikatakan sini min hafatil lisan ma'a ma yuhadhi min al-adras al-uliyah. Dari pinggir lidah dengan nempel gigi geraham yang atasnya. Hafatul lisan dari hafah, nah, bukan dari tarful lisan. Dan kemudian pada kalau dibaca dengan bod, ini dengan dal yang mufakhamah, ya, dal yang dibaca tafkhim atau tebal, maka mau tidak mau ketika bertemu dengan bo, misalkan seperti pada lafaz famanil qurra, mau tidak mau kita dipaksa untuk idgham, dan di sini tidak ada idgham, ya. Tidak ada idgham. Famanil
turra, manil turra, ya. Manil. Nah, ini, ya. Maka Ibnu Jazari membuat bab khusus dari ini, ya, dari bedanya antara Allah dan Allah ini hanya pada sifat istitalah dan makhrajnya, semua sifatnya sama, ya, semua sifat yang lainnya adalah sama, maka keluarnya juga suaranya sama. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dan banyak, ya, yang membahas masalah ini, baik dari kalangan mutaqaddimin, demikian pula dari mutaakhirin atau dari muasirin pun juga semua banyak membahas masalah ini, ya. Dulu saya pun juga awal juga tidak percaya, tapi setelah banyak merujuk, ya, bisa dibuka di Fatwa juga ada di jilid yang ke-23 kalau nggak salah halaman ke-350, ya. Itu juga di tafsir Ibnu Katsir, ya, di akhir surat Al-Fatihah, ya, tafsir surat Al-Fatihah, dan banyak dari kalangan mufassirin dan yang lainnya dari semua kalangan, baik dari fuqaha, ya, muhadditsin, dan apalagi juga ahli lughah dan ahli qiraah, ya. Ini. Maka ini yang berikutnya dari makhrajul lisan adalah, ya, min hafatul lisan, dari hafatul lisan ma yuhawihi min al-adras al-ulya, keluar wad, ya. Dari hafatul lisan ma'a ma yuhadhihi, nempel dengan adras, dengan geraham yang atas. Nah, kemarin sudah kita bahas adras, ya, bagian-bagian gigi, ya. Ada berapa, 20, ya. Ini ya, yang atas, yang wad, keluar wad, ya. Dan ini huruf yang tidak kita punyai, ya, bukan milik kita, ya. Dan ini merupakan khasa'is al-Arab, ya. Di antara kekhususan Arab adalah huruf wad di sini, ya. Nah, kita tidak punya huruf ini, wad, zal, kemudian wa, ya. Itu kita tidak punya, ya. Ini makhraj yang ke-8, ya, dari tertib, ya, atau makhraj yang ke-8, ya. Dari jauh, nah, kemudian ini 4, dan sudah 5, ya. Ya. Baik. Mungkin ada baiknya kalau kurang percaya ini, ya. Ini dengan Allah ini, ya. Saya bawakan risalah dari Tanbihul Ibad, ya, ila kaifiyatin nutqi bil dhad, ya. Satu buku ini bahas huruf dhad saja, ya. Ini Tanbihul Ibad ila kaifiyatin nutqi bil dhad. Dibawakan dalam risalah ini semua pendapat, ya, baik dari kalangan ahlul lughah, ahlul tajwid, ahli qiraat, dan yang lainnya. Maka dalam risalah ini insyaallah menjelaskan kepada kita tentang makna fi yang benar, ya. Dan umumnya adalah dengan dalam mufassal. Ini dikatakan annal qura khususan wan nas umuman yantiquna dhad dalan, ya, atau syabihan biddal bitarqim wa tarqiq, dari satu makhraj. Ini dengan dari ra'sul lisan mulsaqan bi usulit tsanaya al-ulya, ya. Biasanya gitu. Makhrajnya kalau udah dhad dari ra'sul lisan, dari ujung lidah, nempel dengan tsanaya al-ulya, ya, dengan
usul tanaya ulia dengan pangkal gigi yang atas. Dot, walau, nanti ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas, ya kan? Kalau yang dibaca dal atau dot, ya, walau bolin kan, walau mesti itu, ya. Dan ini jauh, ya, dari yang disebutkan bahwa makhrajnya adalah apa? Dari hafatul lisan ma yuhadihi min al-adras al-uliyah. Sementara dal ini dal, ta dan bo ini yang satu makhraj, ya, dari pangkal apa, dari ujung apa, usul tanaya, ya. Farqul lisan wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya tanaya. Nanti di ba dan dal, ya, ba dal dan ta. Wa ta wa dal wa ta, ba dal dan ta min huwa min tarf lisan, ra's lisan, dari ujung lidah, minhu ini wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya tanaya, dari ulya tanaya, dari apa, usul tanaya al-ulya, dari pangkal gigi seri yang atas. Ini makhrajnya dal, ya. Dal, ba dan ta, ya. Baik, ini makhrajnya. Jadi beda sudah. Kita tahu makhrajnya wad dan makhrajnya dal itu beda. Demikian pula makhrajnya wa. Wa ini dengan zal dan ta nanti berikutnya, ya. Satu makhraj antara wa, ya, zal dan ta. Ini satu makhraj, ya. Maka di sini mungkin sedikit, ya, saya bacakan dari sebagai syawahid dari kalangan ahlul lughah. Yang pertama, dari pendapatnya, dari perkataannya Ibnul A'rabi, ya. Ibnul A'rabi, ada 3 Ibnu Arabi, ya. Ada Ibnu Arabi ini yang sufi halik, ya. Kemudian ada Ibnul Arabi, ya. Ini yang punya kitab Al-Awasim, ya. Dan ada Ibnul A'rabi, ini yang lughawi, ya, ahli lughah, ya. Ada Ibnu Arabi dengan tanpa alif lam, ini yang sufi, ya. Ini grupnya Hallaj, ya. Grupnya Al-Hallaj dan siapa? Yang perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Tak grup ini. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Arabi, Ibnul Arabi dengan alif dan lam, ya. Yang punya kitab Al-Awasim min al-Qawasim, ya. Ini satu kitab yang paling bagus terkait masalah fitnah, ya. Setelah maktalnya Umar bin Khattab, ya. Dan ini barangkali kita akan paling bagus, ya, dalam babnya, dan tidak ada yang semisal dengan ini, ya. Dari kitab Al-Awasim, Al-Awasim min al-Qawasim, ya. Bukan Al-Awasim min al-Fitan, Al-Awasim min al-Qawasim, ya. Kemudian ini Ibnu Al-A'rabi, Ibnu Al-A'rabi ini yang seorang lughawi, ya. Dikatakan intaha ilaihi ilmu lughah wal hifdz. Ini sumbernya semuanya kepada berakhir pada beliau ini. Ilmu lughah dan hifdz ini pada Ibnu Al-A'rabi. Beliau mengatakan jaizun fi kalamil Arab an yu'aqibu baina al-wad wal-wa fala yukhatti man ja'ala hadhihi fi mawdi hadhihi. Jelas ini, ya. Ini boleh dalam kalamul Arab
untuk diganti antara wad dan wa, ya. Bukan dal ini, ya. Wad dan wa. Fala yukhatti, dan tidak boleh disalahkan man ja'ala hadhihi fi mawdi hadhihi, bagi yang menjadikan wad pada tempatnya wa atau wa pada tempatnya wad, dibaliknya. Nah, dua huruf ini adalah sama keluarnya, ya, dan sifat-sifatnya sama dan juga suaranya sama. Maka di sini disamakan antara wad dan wa, tidak wa dengan dal, ya. Ya. Kalau kemudian dibaca waladhdallin, persamaannya apa dengan wa, ya. Ini. Apa ada kemudian membaca apa misalkan iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu, budu dengan makhrajnya wa, ya. Ada seperti itu, iyyaka na'budu, ya. Tidak ada, ya. Maka di sini adalah wad dan wa, ya. Ini yang pertama, apa namanya? Dia ambil kesimpulan dari perkataan beliau bahwasanya al-Arab ini menggantikan wa tempatnya wad, ya, dan tidak boleh disalahkan karena seperti itulah mereka mengucapkan. Kemudian juga Ibnu Manzur, ya, sahib lisan al-Arab, ya, beliau juga menjelaskan, ya, katakan pada wad harfun minal hurufil majhurah. Wad adalah dari huruf-huruf jahr. Dikatakan wad harfu hija wa huwa majhur wa huwa ahadul hurufil musta'liyah yakunu aslan la badalan wa la zaida. Wal wad lil arabi khassa wa la tujadu fi kalam al ajam illa fil qalil. Nah, kemudian menukil perkataannya Khalil Ibn Ahmad, ya, Al-Farahidi tentang huruf wad ini, ya. Katakan Allahu harfun arabiyyun khussa bihi lisanul Arab. Wa ini, ya, bukan wad, ya. Wa dan wad ini memang khusus yang merupakan harfun arabi, ya. Khussa bihi lisanul Arab. Ini khusus pada lisan al-Arab. La yusyrikum fi ahadin min sa'iril umam. Tidak ada yang barengi mereka dari semua umat yang ada. Sebentar kalau dal kita punya, ya. Ya, dal kita punya, ya. Ya, ya. Wallah minal hurufil majhur wallah wal zal wal fa fi haizin wahid. Ya. Ini kekhususan. Maka jelas beda antara wad dan wa. Wad dan wa perbedaannya tadi hanya pada apa namanya, dan dua-duanya ini adalah merupakan khasais al-Arab, ya. Sementara kalau kemudian dibaca dengan dal, wad, ya, kita punya, ya. Ini bukan kekhususan orang Arab saja. Kita pun juga punya, ya, dengan dibaca dal yang mufakhamah. Kemudian juga dalam Misbahul Munir dari Sahibul Qamus, ya, dikatakan al-wadu harfun mustatil, huruf istitalah. Wad adalah huruf istitalah. Makhrajnya minal lisan ila ma yalil adraf, dari lidah menempel dengan geraham. Wa makhraju minal janibil aysari aktsar minal ayman, ya. Dan makhrajnya dari sisi kiri itu lebih mudah, lebih banyak daripada sisi kanan. Nah, ini dikatakan wal amatu taj'aluha dha'an fatukhrijuhu min tarfil lisan wa bainas sanaya, ya. Dan umumnya orang, awamnya orang menjadikan wad ini dha'an dengan wa, ya, yang dikeluarkan dari tarful lisan dengan sanaya,
dengan gigi seri. Ya. Ini. Dan ini dikatakan wahyal lughah. Ya. Artinya sesuatu yang menjadi kebiasaan ya dari orang-orang Arab. Ya. Ini. Dikatakan wahyal lughah haka al-Farra, ini Imam Farra sendiri ya. Ya, yang mengatakan makhrajnya ada 14 ini ya. Menukil perkataannya Mufaddal bahwasanya minal Arab man yubaddilu dhada dha'an. Di antara orang Arab ada yang menggantikan dhad dengan wa ya, tidak dengan dal. Ya. Ini dan kalam kathir ya. Sini jelas ini. Ini dari kalangan ahli al-lughah. Kemudian juga dalam Qamus Muhit ya, bisa dirujuk nih ya. Di Qamus Muhit pada huruf dhad juga semakna dengan yang sebelumnya ya. Kemudian dari kalangan mufassirin ya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya di akhir di akhir tafsir surat Al-Fatihah. Beliau katakan was-sahihu min madhahibil ulama annahu yuktafaru al-ikhlal bi tahriri ma baina al-dhad wal-dha liqurbi makhrajayhima. Beliau mengatakan yang benar dari mazhabnya para ulama bahwa yuktafar dimaafkan dalam ini ya, tidak boleh disalahkan ketika ada ikhlal, ada kesenjangan, ada kekurangan dalam mempraktekkan antara dhad dan wa ya. Karena liqurbi makhrajaihima, karena dekatnya makhraj keduanya. Hal ini dikatakan an-dhad makhrajuha min awal hafatil lisan wa ma yaliha min al-adras. Dhad makhrajnya dari awal hafatul lisan, dari awal sini ya. Jadi tidak keseluruhan dia tengah sini adalah bertemu dengan makhrajnya lam ya. Ini adalah yang paling tengah adalah lam ya. Nanti di babnya ya. Sementara wa min tarfil lisan dari ujung lidah, kan hampir ujung ya. Dari ujung di awal hafa dan dari ujungnya juga dekat ya. Makhrajnya berdekatan. Kemudian beliau menyebutkan sifat-sifatnya. Wa li anna kila minal harfaini minal hurufil majhurah. Karena masing-masing dari dua huruf ini sama-sama huruf jahr. Wa minal hurufir rahwah, juga huruf rakhawah ya. Wa minal hurufil mutbaqah, juga sama-sama huruf itbaq ya. Tiga sifatnya sama ya. Kemudian juga sama-sama huruf isti'la ya. Semuanya sifat-sifatnya itu adalah sama. Falihada kullihi uqtufira isti'malu ahadihima makan al-akhar ya. Jelas ya. Karena ini semuanya dimaafkan penggunaan salah satunya di tempat yang lainnya ya. Liman la yumayyizu dzalik ya. Dan ini pada khulasatul tajwid ini bahkan keras sekali ketika berdalil dengan ini dikatakan liman la yumayyizu dzalik. Tetap ini beda ya. Dikatakan dalam khulasatul tajwid bahasanya dhad dan wa ini sama ya, dari sisi keluarnya adalah sama. Tapi ini dikatakan beda dan tidak boleh sampai tetap menyalahkan. Kalau kemudian wad dibaca wa, ini adalah salah. Apalagi kalau diganti dengan dal yang mufakham katanya. Dibaca dal waladhdallin, kalau diganti dengan wad saja, dengan wa saja masih salah ya. Tapi ini kata Syekhul Islam ini terlalu berat ya.
dalam dan juga diikuti oleh muridnya ya, Ibnu Katsir. Apalagi kayak kita orang ajam ya, yang susah ya untuk mengucapkannya ini. Maka beliau katakan falihada kulli uktubira istimalu ahadihim makan al-akhar liman la yumayyizu dzalik, bagi yang tidak bisa membedakan. Kalau yang bisa membedakan, nah, kata Sahih Khulafa, ini tidak bisa, tetap itu salah. Nah, itu adalah salah. Ya keras banget itu ya. Ini bisa dirujuk di akhir tafsir surat Al-Fatihah. Ya. Ini diantaranya Ibnu Katsir. Kemudian juga dalam Tafsirul Kabir Ar-Razi dan yang lainnya juga semakna. Ini banyak sekali juga Syukani dalam Fathul Qadir, banyak ya ada tafsir yang menyebutkan masalah ini ya. Dikatakan di sini al-mukhtaru indana anna ishtibah Allah bil-dha la yubtilu as-salat. Dikatakan al-mukhtar, yang rajih menurut kami, yang dipilih menurut kami, bahwasanya ishtibahullah bil-dha, yani keserupaan antara dha dengan wa la yubtilu as-salat, tidak membatalkan salat. Artinya kalau baca walau, nah dari tarful lisan ya, walau dhalin, ini tidak membatalkan salatnya ya. Kenapa? Wa annal musyabiha hasila bainahuma jiddan ya. Musyabiha, keserupaan di antara keduanya ini hasila, terjadi, dikatakan jiddan, dan sangat terjadi. Ini antara dha dan wa ya. Jadi kalau dengan dal ya, sementara kita kebanyakan mengucapkan dengan itu. Oh, tapi ini, dan terserah silakan ya. Ya. Ini. Katakan antara dha dan wa tamyiz usrun, dikatakan tamyiz usrun. Untuk membedakan keduanya suatu hal yang sulit ya. Fa wajaba an yusqita at-taklif fil farq. Maka wajib untuk menggugurkan, membebani untuk bisa membedakan antara huruf dha dan wa. Nah, kemudian beliau katakan, ilahnya li'anna al-ajam dakhalu fil Islam wa lam yukallifu bil farq bainahuma. Ajam masuk Islam itu tidak dituntut untuk membedakan antara dha dan wa. Nah, kalau kemudian itu huruf dua huruf ini diucapkan dengan gantian, enggak masalah ya. Karena ajam ya kita ya, masuk Islam itu bukan untuk membedakan dua huruf ini ya. Ini, ya. Maka beliau katakan fasabata bima dzakarna anna al-musyabiha baina dha wa dha syadidah ya. Maka ditetapkan bahwa apa yang kita sebutkan, bahwa musyabihah, keserupaan antara dha dan dha ini syadidah, sangat terjadi. Wa tamyiz usrun, membedakan keduanya adalah susah ya. Ini kemudian juga Al-Alusi dalam tafsirnya juga sama ini. Ketika menjelaskan dari tafsir di surat At-Takwir ya, ayat yang ke-24 ya. Kan ini ada dua lughah ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dengan wad, dan juga ada qiraat dengan wa. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini ada dua qiraat dan dua makna. Ini mana wani laisa bimuntahan ya. Kalau wani dengan laisa bibakhil ya. Ini bahasanya Rasulullah bukan yang bakhil, bukan muttahan, bukan yang tertuduh. Ini dan itu qiraat ya. Dan dua-duanya mutawatir dan sahih, dan ini juga dijelaskan oleh para mufassirin juga hanya qiraat. Tidak dengan dhalim ya, dengan dal enggaknya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dengan wad dan dengan wa. Bidhanin bimuttaham, dengan wad dan ini dibakhil ya. Kemudian menukil dari Abu Ubaidah ya,
Dikatakan anna wa'a wa wada fil khattil qadim la yakhtalifan. Ya. Bahwa huruf wad dan wa pada tulisan kuno, ya, tulisan yang dulu ini tidak ada bedanya. Illa bi ziyadati ra'si ahadihima 'ala al-ukhra ziyadatan yasirah. Kecuali ada ujung, ada kepalanya sedikit, ya. Ya, tambahan yang sedikit saja. Qad tashtabihu kama la yakhfa, yang terkadang ini terjadi istibah, terjadi kerancuan, sebagaimana itu dia tidak disamarkan. Wal farqu baina wad wa dha makhrajan, an-nawad, dan perbedaan antara keduanya hanya pada makhrajnya saja. Ini belum katakan hanya pada makhraj. Di mana makhrajnya wad dikatakan min asli hafatul lisan wa ma yaliha min al-adras min yaminil lisan aw yasarihi. Ya. Bahwa makhrajnya lisan, makhrajnya wad adalah dari hafatul lisan, dari pinggir lidah, dan nempel geraham dari bagian kiri lidah atau bagian kanannya lidahnya. Ya. Wa minhum man yatamakkana min ikhrajiha minhuma. Di antara mereka orang Arab ada yang bisa mengeluarkannya dari dua sisi ini. Ini fadlan. Sementara wa makhrajnya min tarfil lisan wa usul sanaya al-ulya. Ya. Wa adalah makhrajnya dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. Ya. Hanya kemudian terjadi perbedaan. Waqtalafu fi ibdali ahadihima bil ukhra. Kemudian terjadi perbedaan mengganti salah satunya dengan yang lain, mengganti wad dengan wa atau sebaliknya. Hal yamtani'u wa tufsidu bihi shalah la? Apakah kemudian terlarang dan jadi rusaknya salat? Nah, ini kemudian menjelaskan khilafnya, ya. Faqila tufsidu qiyasan, ini rusak salatnya qiyasan. Wa naqala fil muhayt al-burhani an Ahmad al-Masyayikh, ya. Wa naqala fil khulasa an Abi Hanifah wa Muhammad qila la. Nah, ini tidak batal. Tidak batal salatnya, istihsanan. Dan kemudian menukil dari banyak, ya, dari para a'immah. Dikatakan idza amkana al-farqu bainahuma fata'ammada dzalik. Kalau bisa membedakan tapi kemudian sengaja, wa kana mimman lam yaqra bihi kama huna wa ghairil ma'na fasadat salatuhu. Kalau bisa membedakan kok kemudian diganti, maka dikatakan ini adalah rusak salatnya. Wa illa salatan, kalau tidak maka tidak mengapa. Karena dikatakan li usri tamyiz bainahuma khususan 'alal ajam, ya. Karena sulitnya membedakan di antara dua huruf ini, khususnya bagi ajam, bagi non Arab. Nah, kemudian panjang lebar, ya. Terkait dengan huruf wad ini, ya, wad dan wa ini, dan banyak lagi, ya. Dalam Hasyah Ibn Abidin juga dijelaskan, ya. Dan masih banyak ini. Kemudian dalam Mughni al-Muhtaj dari kutub Syafi'iyah ini juga sama, ya. Misalkan walau ubdila dhadan minha ay ata badalaha bi dha. Kalau kemudian diganti dhad dan menggantinya dengan wa, dikatakan lam tasih qira'atuhu, ya. Bacaannya enggak benar, ya. لتلك الكلمة في الأصح لتغيير النظم واختلاف المعنى فإن الضاد من الضلال والضاء من قولهم ظل يفعل كذا ضلولا إذا فعله نهارا وقياسا على باقي الحروف. والثاني, pendapat yang kedua mengatakan tasih, sah salatnya. Kenapa? Li'usri tamyiz bainal harfain ala katsiri minan nas, karena sulitnya membedakan dua huruf ini di antara kebanyakan manusia. Nah, ini pembicaraannya seputar perbedaan wad dan dha karena istibah. Nah, sementara kalau kemudian dibaca dengan dhad, ini
mana persamaannya dengan Allah, ya. Ya, dhad kan, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga dari ahli qiraat dan ahli tajwid, ya. Mutaqaddimin, ya, banyak, ya. Dari Makki bin Abi Thalib, ini di abad yang keempat, ya, Hijriah, di 300-an, ya. Ini juga menjelaskan, dikatakan wadadu yushbihu lafzuha bilafzi dha, ya. Dan wad menyerupai lafaznya dengan lafaz wa, ya. Ya. Yang jelas kalau kemudian lebih detail lagi, ini bukunya, ya. Kalau mau dibaca habisnya, ya. Ini dari semua kalangan, ya, dari kalangan ahli qiraat, tajwid, ya. Kemudian juga banyaknya. Baik juga dari mazahib, demikian pula sampai juga dari fatwanya Syekh bin Baz, ini dinukil juga sini, ya. Beliau katakan menjawab pertanyaan di sini, ya. Farisalatukumul karimah murafaqatuha wa salakumullah bi huda wa ma dzakartu min anna wa hina syaraha lakum muallimukum makharij al-huruf wa sifataha wa bayyana lakum kayfiyatan nutq bil huruf al-arabiyyah tabayyana lakum anna an-nutqa bi harfi al-dhad mukhalifun tamaman lin-nutq alladhi yantiqu bihi al-qurra fi Misr sawan kana fil idza' aw ghayriha لآخره كان معلوما والذي ينصحكم به محبكم عدم التكلف بمثل هذا ومن تحرى النطق الصحيح ونطق به ونطق به فهو حسن ولا يضر الإخلال به مع الجهل ولا يقضى في القراءة وقد قال الإمام ابن كثير. Ini juga menukil perkataan Ibnu Katsir, ya. Syekh bin Baz juga menukil dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan tafsirnya was-sahih min madhabil ulama dan seterusnya. Tadi yang sudah kita singgung, ya. Ini beliau juga menukil dari pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang juga sama, ya. Dan di samping dia tadi di Majmu' Fatawa juga di juz yang ke-23 halaman 350, ya. Dan banyak hal, ya. Kalau kemudian lebih detail, silakan. Kalau mau fotokopi silakan, ya. Ya. Jelas ini huruf wad, ya. Satu yang perlu untuk kita dari apa yang sedikit kita bahas bahwa wad itu bukan wad yang biasa kita ucapkan. Ghairil maghdubi, ya. Bukan maghdubi tapi maghdubi, ya. Ini perlu latihan. Min hafatul lisan ma'a ma yuhadhi min al-adras al-ulyah, ya. Dari hafatul lisan dengan gigi geraham yang atas. Wa, wad, wa, wi, wu, al, ya. Agak berat ini, ya. Ini kita ajam, ya. Maka kalau sulit dibaca dengan wa ini tidak masalah. Tapi tetap kita berusaha, ya. Dengan tadi yang sudah sedikit kita singgung, ya. Wawadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aysara aw yumna. Wawad min hafat al-lisan. Idwaliya al-adras, wal al-adras menempel dengan geraham. Min aysara aw yumna, dari sebelah kanan atau kiri. Wad, wad, ya. Wa, wi, wu, al, walal, wallin, ghairil maghdubi fi qulubihim maradun fazadahumullahu
Allahu marada, ya, bukan marada. Fi qulubihim maradun, kan? Dad. Kalau baca dad tadi adalah dengan lidah semuanya, ya. Dari tarful lisan, ya. Dari ujung lidah semua dengan usul sanayal uliyah, dengan pangkal gigi seri yang atas. Ini dad, ya. Ini perlu latihan. Dha, wi, u, al, ya. Ada dad. Jelas, ya? Jelas sekali insyaallah, tapi prakteknya repot, ya. Insyaallah jelas, ya, keterangan tadi jelas, cuman memang butuh kepada latihan, ya. Sekali lagi ada latihan, ya. Ini pada dad, ya. Dan awalnya tapi juga sama, mungkin protes juga, ya. Masa iya, karena mungkin enggak masyhur, ya. Tapi ternyata ya sebenarnya kita kembali kepada bukan masalah mengikuti fulan atau alan, ya. Tapi kita kembali kepada ini masalah-masalah ilmiah, ya. Dan ada, kalau mau juga ada hiwar ulama al-azhar hafizah, ya. Ini ada 3 kaset yang saya punya juga, ya. Kopiannya hiwar ulama al-azhar hafizah, ya. Jadi ada semacam nadwah, ya. 3 kaset hanya huruf dad saja, ya. Berbicara masalah huruf dad. Yang berbicara di situ dari kalangan ahlul lughah, ahli qiraat, juga dengan dari idaah nih, ya. Ada 3 kaset satunya juga di apa namanya dulu ngopi, ya. Kopiannya ada. Ya. Ini menunjukkan perhatian. Bahwasanya dari kesimpulan itu pun juga sama, bahwa dad ini yang masyhur dad bukan itu adalah dal yang mufakhamah, dal yang dibaca tebal. Ini tentunya dari apa yang kita sedikit baca tadi, tidak ada menyinggung dal, ya. Padahal kalau kemudian yang kita dengarkan lebih kepada dal, kan. Ini walad dad, ya. Kan dengan maka ini dikatakan ada dal yang mufakhamah. Baik, ini makhraj yang ke-8, ya. Yang ke-8. Atau makhraj yang ketiga, ya, dari makhrajul lisan, ya. Makhraj yang ketiga dari makhrajul lisan. Kemudian berikutnya berdekatan dengan makhrajnya dad adalah yang merupakan persimpangan adalah lam, ya. Ini lam, nun dan ra ini yang berdekatan. Qala wa dhadu min hafati al-waliya al-adrasa min aysara aw yumnaha wal lam adnaha limuntahaha. Wal lam adnaha, dan lam adnaha limuntahaha. Ini berikutnya adalah makhrajnya lam. Ini makhraj yang ke-9 atau makhraj yang ke-4 dari makhrajul lisan adalah dari adna hafatul lisan ila muntaha tarfi. Dari adna hafatul lisan, dari pangkal hafah, ya. Dari ujung, ya, ujung hafatul lisan, ya. Dari ujung pinggir lidah pas tengah, ya. Ila muntaha tarfi sampai akhirnya, ya. Ini makhrajnya lam. Jadi kalau kemudian di sini tadi sini, ya. Kalau pas di ujungnya sini nun, ya. Sebelahnya ra. Ya. Maka ini 3 yang berdampingan. Maka makhrajnya dad ini ke sini, ini ke sini. Ya. Ini miliknya lam, tengah. Sementara kalau dibaca dengan dha, ini ngerampas punyanya lam. Walau, mau tidak mau adalah mesti keluar dari makhrajnya lam. Padahal di sini adalah merupakan persimpangan, ya. Merupakan persimpangan di antara 2 makhraj. Adalah dha kanan dan kiri, tengah. Wallahu adnaha limuntahaha. Ini adna hafa
limuntaha pada ujung lidah. Ujung ini ada bagian atas, tengah dan bawahnya, ya. Yang bagian atas ini adalah makhrajnya lam. Wal lamu adnaha limuntahaha, ya. La, li, lu, al. Coba. La, li, lu, al. Nah, jelas nih ya, makhrajnya kan dari lidahnya bisa dibedakan. Berikutnya, dan ini titik permasalahan antara Sibawai dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan Al-Farra. Al-Farra yang mengatakan bahwasanya 3 huruf ini adalah sama, lam, kemudian nun. Wan nunu min tarfihi tahtu jaru wa yudanihi li dhahrin adkhalu. Kemudian nun min tarfi, dari ujungnya. Nah, ini ujung persis. Ujungnya tahtu jalu, di bawahnya lam, ya. Ini nun, ya. Makhraj yang ke-10 dari tarful lisan, di bawah makhrajnya lam. Wa yudanihi, dan ra yang mendekatinya, mendekati nun, ya. Ini tidak. Jadi kalau ya, bagian sini, kemudian tengah dan sebelahnya, ya. Ini sangat berdekatan antara dari lidahnya. Ra di sini, ya. Agak masuk ke bawah dikit, ya. Maka bisa diraba sendiri, ya. Nah, mesti beda, ya. Mesti tekuk, ya. Putar, ya. Ya. Ini sama-sama di ujung, ya. Terus empat ujung. Kemudian masuk ke zahrul lisan, ya, kepada zahrul lisan, ya. Hanya ra, ya. Kalau nun dan lam, tekanan makhrajnya kuat, ya. Artinya nempelnya kuat, ya. Nun dan lam, ya. Al, nah kan mati sudah, ya. Juga. Tapi kalau ra, tidak bisa. Ini ra, ini nempelnya lemah, tapi harus kuat. Kalau kemudian dilepas, akan terjadi sifat takrirnya. Maka di sini ada sifat lazimah pada ra. Ini akan terulang. Kalau dilepas, ya, akan lebih dari satu ra, ya. Kalau tidak dipegangi, keluar lebih dari satu huruf. Ini. Jadi kalau kan mati sudah, juga mati. Tapi ra dilepas lidahnya, nah, maka ini dibutuhkan nempelnya kan tidak bisa kuat, tapi juga harus ditekan. Karena kalau kemudian lidahnya dilepas, ini akan sifat takrirnya keluar. Dan sifat takrir atau tikrar, mudah terulang, ini merupakan sifat lazimah pada ra, tidak bisa disahkan. Hanya kemudian disembunyikan, ya. Disembunyikan. Dan ini tidak bisa kemudian dihilangkan, ya. Pada sifat takrir pada ra ini. Kembali kepada yang pertama, yang sebelumnya adalah lam. Wal lamu adnaha limuntahaha, ya. Nah, ini milik tulisan la, li, lu, al. Coba. La, li, lu, al. Biasanya ini makhraj yang ke-9, ya, dari tartib yang ada, ya. Makhraj yang ke-5, ya. Wal lamu adnaha limuntahaha, ini dari adna hafatul lisan. Keluar lam sini, ya. Makhraj yang ke-5 dari makhrajul lisan atau makhraj yang ke-9. Berikutnya qala wan nunu min tarfihi tahtuj'al. Wan nunu min tarfihi tahtuj'al, dan nun min tarfil lisan, dari ujung lidah,
tahta makhrajil lam, di bawah makhrajnya lam. Ini makhraj yang ke-10 atau makhraj yang ke-6 dari makhrajnya lisan, ya. Warra yudanihi, ra mendekatinya. Ini makhraj yang ke-11-nya juga dari tarful lisan, tapi mendekati makhraj nun, yudani makhraj nun, ya, dimasukkan ke zahirul lisan qalilan, ya. Sekalian, ya, 3 huruf ini yang dikatakan ini sama, ya. Adalah an-nun min tarful lisan, luar lam, ya. Tarful lisan tahta makhrajil lam, ya. Keluar nun. Jadi dari ujung lidah di bawah makhrajnya lam, ya. Di bawah makhrajnya lam. Maka ini beda. Dan ini sekaligus untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh Imam Al-Farra yang menjadikan antara lam, nun dan ra ini satu makhraj. Kemudian yang berikutnya ra yang mendekatinya, ya. Warra yudani, ya. Yudani makhrajan nun, yudani makhrajan nun, mendekati makhrajan nun. Warra yudanihi li zahrin adkhal, kepada zahrul lisan, adkhal ini udkhila qalilan ila zahrul lisan, ya, keluar ra, ya. Ini berikutnya, ya. Pada nun, wan nunu min tarfihi tahtuj'al, dan nun dari tarful lisan, dari ujung lidah. Tahtuj'al ini tahta makhrajil lam, di bawah makhrajal lam. Na, nu, ni, an. Coba. Na, nu, ni, an. Bukan na, nu. Nah, perhatikan, ya. Na, nu, walaupun ini adalah sudah benar, ya, tapi kurang sempurna, ya. Na, nu agak berbobot ketika mengeluarkannya, mantap, gitu, ya. Tidak ringan. Na, nu, ni, ya. Ya. Na, nu, ni, an. Sekali lagi. Baik. Dari tarful lisan, dari ujung lidah. Dan ini jelas beda dengan lam, ya. Makhrajnya sudah bergeser sedikit. Kemudian di bawah berikutnya mendekati makhraj nun adalah ra. Wa ra yudanihi, dan ra mendekati makhraj nun. Yudani, ya, yudani makhraj nun. Ini yuqarrib, mendekati makhraj nun, ya. Dimasukkan sedikit ke zahrul lisan, zahr, bagian punggungnya, ya. Jadi tidak pas di ujung, tapi ditekuk sedikit, ya. Lidahnya. Makanya ya, ya, al, kan dari al dari sini, ya. Boleh dibalik, ya. Lam di sini, al lidahnya di sini, kan. Kalau nun pas ujung, ya. Kalau ra ini, ya, di sininya, ya. Ra, ya. Ar, ya. Ya. Jadi, ya. Ini, ya, dilipat, ya. Pada wad, ya, pada lam, ya. Nun pas di ujungnya, persis di ujung, ini, ya.
Kemudian ra melipat ya. Ra ri ru ya. Tapi sekali lagi ra ini memiliki kekhususan dengan sifat takrirnya. Yang kalau kemudian dilepas ya, ar-rahmanir. Ini kan ini lebih dari satu ra ya. Maka huruf ra ini nanti di bab sifat akan kita bahas di bab sifat takrir ini ya. Akan kita bahas lebih jelas tentang ra ini. Yang jelas kita tahu makhrajnya ya. Ra berdekatan dengan makhrajnya nun ya. Masukkan sedikit ke zahirul lisan. Ra, ri, ru, ar. Coba. Ra, ri, ru, ar. Coba lagi. Ra, ri, ru, ar. Ingat mimiknya ya, bukan ra. Ya. Ar, bukan. Tapi ini adalah huruf lisan, bukan huruf syafatain. Ar-Rah. Tetap sama. Keluar ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah. Kan? Mana bisa namanya. Ya. Ya. Rijalul la tulhihim tijarah. Tidak tijarah. Bukan ra ya, tapi ra ya. Ra, ri, ru, an ya. Bukan huruf syafatain. Perhatikan di apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ra ya. Ya. Ra, ri, ru, an. Khususnya pada mimik dari dua bibir ini bukan huruf syafatain, maka tidak boleh bergerak ini ya. Baik, sekali lagi coba. Ra, ri, ru, ar. Coba. Ra, ri, ru, ar. Ingat ini adalah satu huruf saja. Ra ya. Khususnya ketika disukun ar, dan nanti ada kekhususan tersendiri dari huruf ra ini ya. Dan yang paling sulit ketika ra dibaca tartib ya, dibaca tipis, kemudian syaddah ya. Mustaqil ya. Mustamir ya. Ini banyak di surat Al-Qamar ya. Surat Al-Qamar. Baik, nanti di bab sifat insyaallah akan kita bahas lebih jelas. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari tiga huruf ini jelas berbeda ya, makanya kita tahu titik permasalahan kenapa Al-Imam Al-Farra menjadikannya satu makhraj, karena memang berdekatan sekali ya. Dekatan sekali dari atas, tengah dan bawah ya. Dari sama-sama semuanya di ujung lidah ya. Sama-sama di ujung lidah. Baik. Lanjut jam 5 lebih. Ya. Terserah, Bapak. Terus? Baik, lanjut. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Mari jam berapa? Jam 6. Baik, sekali lagi dah. Tidak masalah. Baik, berikutnya. Qala wa-dha'u wa-dalu wa-ta'. Dha, dal dan ta, satu makhraj. Wa-dha'u wa-dalu wa-ta' minhu wa min ulya tsanaya. Ini kan tahu. Tadi sudah makhrajnya wad, sudah ngerti. Sekarang ini dal ketemu. Di mana makhrajnya ya? Wa-dha'u wa-dalu wa-ta' minhu wa min ulya tsanaya. Dha, dal dan ta, ay min tarfil lisan, dengan usul sanaya al-ulya. Ini makhraj yang ke-12 ya. Makhraj yang ke-12 ya. Atau makhraj yang ke-8 dari makhraj lisan ya. Ya. Makhraj yang ke-12 dari dha, dal dan ta.
dari usul tsanaya al-ulya dengan tarful lisan, ya. Yang berikutnya sama dari lisan, ya. Min tarful lisan dari usul dari tarful lisan, dari ujung lidah dengan usul tsanaya al-ulya, dengan pangkal gigi seri yang atas, ya. Tarful lisan dari sini, ya, ujung lidah dengan usul tsanaya di sini, ya. Usul tsanaya, ya. Pangkal gigi. Pangkal gigi, ya. Jadi kayaknya nggak nyampe ya. Gambarnya nggak nyampe ke sini. Kurang panjang kemudian. Ya. Karena di sini adalah han, ya. Sini han kelala. Jadi langit-langit. Jadi usul tsanaya, ya. Dan ini tsanaya, gigi tarfut tsanaya, ujung gigi seri. Nah, ini di sini. Dan ta, dal dan ta ini antara ujung dengan ujung, ya, ujung dengan pangkal, ya. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri yang atas, ya. Keluar ta, dal dan ta. Ya. Maka bukan da, ya. Kalau da keluarnya dari sini. Coba antum sendiri rasakan. Mesti lidahnya ke tengah, ya kan? Da. Maka kalau dibaca da, bahkan itu ada yang kayaknya bangga sekali da. Mau iyyaka na'budu. Ini dari sini nih keluar. Maka kalau kemudian dibaca da, ya harus imbang. Poknya juga begitu dari sini. Ya. Baca. Nah. Ini, baik ini ya. Ini kita tahu 3 huruf ini, ya. Ba, dal dan ta, satu makhraj dari tarful lisan, ujung lidah dengan usul tsanaya al-ulya, dengan pangkal gigi seri yang atas ini. Ba, ya. Kenapa kok beda? Bedanya pada sifat, ya. Bedanya pada sifat. Ba, ya. Bukan to, ya. Ba. Ini memiliki sifat itba, ya. Ba, ya. Dan juga sifat isti'la, jahr, ya. Syiddah. Ini pada ta, huruf yang paling kuat, ya. Ini ta. Ya. Makanya meskipun mati tetap sifatnya keluar. Karena kuatnya, ya. Ini. Karena kuatnya, karena itu sering nyeret pada yang lain. Ini ta, harus diperhatikan, ya. Tapi kita tahu makhrajnya dulu. Di bab sifat insyaallah akan lebih jelas, ya. Ta bukan to, ya. Bagaimana? Dan ini juga sekali bukan kita punya. Untuk ta-nya. Kalau ta, kita pun juga punya yang ta tapi yang kering, ya. Ya. Kalau ta-nya Arab ini agak sedikit basah, ya. Karena tak keluar hamas, ya. Nah, keluar hamasnya, ya. Ta, ya. Ta, watini bukan watini, ya. Beda watini dengan watini, ya. Tabat, ya. Dengan tabat, ya. Ini beda, ya. Meskipun itu benar sudah, ya. Kata Syekh Ibrahim Al-Akhdar waktu saya dorong dengan beliau, Alis kata nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, tapi itu karena ajam, ya. Ini. Tapi tetap juga harus latihan, ya, harus dilatih, ya. Jadi benar tapi kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Karena di sini ada sifat yang belum
ucapkan dengan semudah. Maksudnya sudah pas. Ta, ya. Ta sudah pas ya. Tapi ada hamzah sedikit. Ada kalau bo dibaca to ini ya apa namanya dari sisi makhrajnya pun sudah ya. Tapi dari sisi sifatnya ini ya, to cuman tak yang dibaca melongo to. Ini juga bukan to tapi bo ya, bo. Bibirnya perhatikan ya. Bo ya. Bo bukan bo bo. Ya. Bibirnya dipegangi pun juga akan keluar tetap keluar kalau makhrajnya pas akan keluar baik ya. Tapi kalau nggak biasa mesti akan mo ya kan karena maka ini perlu diperhatikan pada mimik pada bibirnya ya. Pada ra kha ya sudah kita bahas tadi, kemudian la ya, ra ya. Di sini ketemu dengan mo ya. Mo ya. Ini yang semua ada o-nya. Bibirnya perhatikan ya. Mo, li, lu, al, bo. Coba. Mo, kan? Ini ya. Bibirnya sudah mendahului. Jangan monyong dulu nih. Ya. Ya. Lo ya perhatikan. Lo bukan lo bukan lo ya. Tapi lo ya. Lo, li, lu, al, lo. Coba. Lo, li, lu, al. Lagi coba. Lo, li, lu, al. Baik ini ya. Lo, li, lu, al, lo. Kemudian yang kedua da, di, du, ad. Coba. Da, di, du, ad. Ya, dal bukan da. Sekali lagi bukan da. Dan ini yang saya dapati orang Makassar paling susah ya. Bilang dal ini subhanallah repot sekali. Di bolak-balik hampir kebanyakan seperti itu. Da ya. Di da. Nah, iya di. Kalau orang tua to, iya to. Ini bedanya ya. To dengan di. To-nya miliknya orang Solo. Di-nya orang Makassar ini ya. Perhatikan ya, bahwa da ya. Ada ikhwah dari sana juga sudah hafid, tapi ketika dengan saya itu, wah, dalnya tetap nggak bisa. Diulang karena memang logat ya. Lagi ini butuh karena itu butuh kepada latihan. Illa riyadhatul mri'in bi fathihi. Ini latihan dengan mulutnya. Da, di, du, ad. Sekali lagi coba. Da, di, du, ad. Nah, kemudian huruf yang ketiga ta ya. Ta, ti, tu, ad. Coba. Ta, ti, tu, ad. Jangan berlebihan ya. Karena kalau berlebihan mendatangkan huruf baru sin sedikit. Ad. Nah, ini biasanya juga tabat. Tidak benar ini ya. Tidak benar. Tabat yada. Ini tidak benar karena mendatangkan dengan sin ya, meskipun sedikit ini. Ini adalah sifat hamz ya. Juga tidak tabat yang mati tabat yada. T yang kita kenal ya. Ini tapi ada sedikit dibacain ya. Tabat ya, tabat ditekan suaranya, tekan makhrajnya maka keluar. Dan ini merupakan huruf yang lemah dengan sifat hamznya adalah sifat yang lemah. Bersamaan dengan keluarnya suara, keluar nafas, keluar udaranya ya. Ta, ti, tu, ad ya. Ta, ti, tu, ad ini sama dengan ka ya, pada ka sama ka, ki, ku, ak. Ini juga sama-sama dari sisi hamz yang sedikit. Ini ka dan ta ya. Ta, ti, tu, ad ya.
Wattini wazzaituni, ya. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Sudah, beda. Sama makhrajnya. Wa turi sin pada dha, ya. Bukan wattini wazzaituni. Ini benar, tapi kurang sempurna, ya. Sempurnakan dengan sifat hamzahnya, ya. Pada ya, baik. Ini dha, dal dan ta. Wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya tsanaya, ya. Dha, dal dan ta min tarf lisan, dari ujung lidah, dengan ulya tsanaya, dengan gigi seri yang atas. Ini usul tsanaya, dengan pangkal gigi seri, ya. Jadi lidahnya dikedepankan, nempel di pangkal gini, bukan di hanqil a'la, ya. Pada khususnya pada dal, da, ya. Da di, kalau susah apa namanya, lidah, ujung lidahnya itu geretkan ke depan, ya. Da di du ad, ya. Baik. Wattafiru mustaqim. Nah, ini untuk nanti aja, ya. Saya barangkali ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada maghrib. Bismillah ta'ala sampai pada huruf ta, dal dan ta. Berikutnya nanti huruf safir, sad, zai dan sin. Baik. Ini yang kita kaji. Wallahu ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.